Oke, teman-teman, melanjutkan dari yang kemarin sudah dibahas tentang bagian primer sampai tegangan MOSFET sampai ke MOSFET ini ya, di video sebelumnya. Nah, MOSFET ini mengaktifkan yang namanya trafo ini. Ini adalah trafo atau adaptor. Kakinya sebagian di bagian primer dan sebagian di bagian sekunder. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ini bagian sekunder. Nah, MOSFET ini mengaktifkan, mengirim sinyal ke kaki adaptor ini. Nah, dari sini bagian drainnya dia akan menyambung. Nah, ini kaki adaptor bagian primer. Jika sudah diaktifkan dengan MOSFET ini, dia akan mengaktifkan bagian sekunder ini. Tegangan sekunder akan aktif, akan menyala. Nah, di bagian sini ini kan batasnya nih ya, batas primer dan sekunder. Nah, kaki bagian trafo sekunder ini setelah diaktifkan oleh MOSFET ini akan aktif. Nah, di sini bervariasi tegangannya setiap kakinya. Perhatikan. Ini 2, 2, 2. Nah, tegangan ini akan aktif, akan ada untuk memenuhi kebutuhan tegangan yang diperlukan sekunder. Nah, untuk apa? Nah, larinya akan ke sini. Ini adalah soket ke mainboard. Terserah untuk apa namanya? Untuk beban apa? Power supply ini ada yang untuk mainboard seperti ini. Ada yang larinya ke speaker. Ada yang larinya ke yang lain. Pokoknya terserah tegangannya untuk apa jika sudah ada di sekunder ini. Nah, tegangan sekunder ini masih AC ketika diaktifkan oleh MOSFET ini. Nah, di kaki ini, di kaki sekunder ini masih AC. Agar menjadi DC, dia harus dikonversi melalui dioda. Nah, ini dioda untuk merubah menjadi DC. Nah, di sini keluar tegangan DC-nya di kaki dioda bagian katoda ini yang ada garis putih ini. Nah, dari sini dia akan masuk lagi ke kaki positif elko. Nah, banyak kan elko-nya di sini. Setelah di elko, melalui elko, baru ke tegangan-tegangan disalurkan ke tegangan-tegangan lain. Nah, kenapa pakai elko? Karena elko ini adalah untuk menyaring tegangan sekaligus untuk menstabilkan tegangan yang dikeluarkan oleh dioda ini. Jadi istilahnya ini adalah untuk menyetabilkan, menghaluskan tegangan, katakanlah seperti itu, agar mulus tegangannya, agar bersih. Sebagai filter juga ini. Jadi tidak langsung melalui kapasitor ini dulu, lalu disalurkan ke kebutuhan untuk beban yang diperlukan. Banyaknya elko ini tergantung tegangan yang diperlukan. Jadi tegangannya bisa bervariasi antara antara dioda satu dengan dioda yang bahkan di PSU lain ada banyak, ada 4, ada 5. Berarti tegangannya banyak atau tegangannya
bervariasi, ini hanya 2. Nah, dioda ini bukan hanya bentuknya seperti ini, tapi ada yang seperti transistor seperti ini. Seperti MOSFET ini, dioda ini. Ini adalah dioda kaki 3. Bisa dibedakan dari tulisannya yang ada di bawah ini, D. Mungkin tidak kelihatan ya, tapi tulisannya D, berarti D dioda. Bentuknya seperti transistor, seperti MOSFET, padahal ini dioda. Nah, ini pun sama kegunaannya dengan dioda yang seperti ini. Ini dioda sudah dipaket atau sudah 2 in 1, atau diodanya 2 dijadikan 1 seperti ini. Kalau ini masih satu-satu. Teman-teman, kita akan coba ya tegangan di sini apa benar keluar dari sekunder, kaki sekunder ini keluarnya di tegangan dioda ini berapa dan berapa tegangannya. Saya pakai power supply yang ini ya teman-teman. Ini power supply yang normal. Ini sebagian sudah hilang komponennya di bawah. Jadi saya gunakan yang normal yang ini. Ini pun sama. Nah, ini yang ada garis itu, dalam garis ini, garis stem ini adalah bagian primer, sedangkan di luarnya ini bagian sekunder. Perhatikan, elko besar ini ada di bagian primer. Oke, saya akan contohkan tegangan yang ada di bagian primer setelah dioda ini, kaki dioda ini, yaitu apa maksudnya ini, setelah trapo, kaki trapo ini. Saya akan ukur tegangan di sini dioda ini. Oke teman-teman, sudah saya nyalakan power supply-nya. Kita akan ukur tegangan dioda ini yang ada di bagian sekunder. Jarum hitam ke kaki negatif elko ini. Nah, ini adalah jumper nyambung ke kaki negatif ini. Nah, merahnya ke katoda dioda. Ini adalah yang ada strip ini adalah katoda. Perhatikan tester. Nah, terukur 12 volt DC. Semua power supply itu rata-rata menggunakan power atau menggunakan tegangan 12 volt. Itu sudah standar. Selanjutnya dioda. Nah, terukur 5 volt. Nah, berarti bagian sekunder tegangan ini mempunyai banyak tegangan atau menggunakan lebih dari satu tegangan. Ini 12 volt. Yang ini 5 volt, yang satunya lagi 5 volt. Nah, di power supply yang lain itu ada yang menggunakan tegangan tunggal, yaitu 12 volt semua diodanya. Jadi tidak ada 5 volt, tidak ada tegangan yang lain, pokoknya 12 volt semua. Outputnya kan 12 volt, dia akan maju ke sini, dia akan mengalir. Nah, di sini outputnya di sini digunakan untuk mainboard, untuk beban. Nah, ini kabelnya. Nah, cukup ya teman-teman. Kita sudah membahas bagian primer, tegangan primer, bagian tegangan sekunder. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita beralih, beda topik lagi nih. Kita akan membahas tentang komponen yang sering rusak pada power supply.
Jadi komponen-komponen ini yang akan kita bahas adalah komponen yang umumnya sering ditemukan rusak pada power supply SMPS. Nah, komponen-komponen apa saja? Pertama adalah yang namanya MOSFET. Ini nih, kaki 3 transistor MOSFET atau power MOSFET. Nah, ini juga MOSFET. Saya contohkan yang ini saja supaya enak. Nah, MOSFET ini sering menjadi momok, sering menjadi biang kerok, kerusakan, sering ditemukan pada power supply MPS. Ini frekuensinya sering sekali. Nah, kenapa sering rusak MOSFET ini? Karena beban hidupnya sangat berat yang dialami oleh komponen MOSFET ini. Dia adalah sebagai pintu gerbang untuk menghidupkan adaptor ini. Ya, namanya juga pintu gerbang, keluar masuk arus, memutus arus, menghidupkan arus. Kan lama-lama jadi capek juga, betul kan? Nah, kasarnya seperti itulah. Dia ini menjadi beban karena kinerjanya sangat tinggi. Harus memutus, nyambung lagi, muka lagi, tutup lagi. Seperti halnya yang sering dipakai pasti kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi itu pasti rawan kerusakan. Nah, inilah MOSFET yang sering rusak pada power supply. Nah, apa gejalanya pada power supply atau pada perangkat elektronika kalau MOSFET-nya mati atau rusak? Ya, mati total perangkat elektronikanya karena tegangannya yang di sekunder tidak bisa keluar, tidak bisa menghidupi perangkat mainboard atau perangkat yang dicolokkan ke bagian tegangan ini. Karena ini ada sebagai pembuka atau sebagai pengaktif tegangan yang ada di sekunder ini. Jika ini mati, otomatis tegangan sekunder hilang. Apa sih ciri-ciri kerusakan fisik yang bisa dilihat jika IC MOSFET rusak? Transistor MOSFET maksudnya. Nah, transistor MOSFET ini jarang sekali rusaknya secara fisik. Dia rusaknya secara elektrik karena terlalu arus bergantian tadi kan. Di sini sebagai sebagai pintu gerbang untuk menghidupkan tegangan yang ada di sekunder ini melalui ini dulu IC MOSFET, IC lagi transistor MOSFET atau power MOSFET maksudnya. Karena kinerjanya terlalu tinggi, dia kelelahan, capek, akhirnya putus secara elektrik di dalam. Jika dilihat secara fisik mungkin jarang seperti terbakar, pecah, gosong. Jarang sekali yang dialami oleh MOSFET ini. Biasanya tak kelihatan, tapi setelah diukur ini akan short atau menyambung yang seharusnya tidak boleh menyambung antara kaki dengan kaki yang lainnya. Nanti kita bahas itu cara mengukur komponen yang rusak. Nah, berikutnya adalah yang kedua, komponen yang sering rusak pada power supply SMPS ini adalah IC power atau IC PWM atau IC driver. Letaknya ada di balik ini. Nah, ini dia. Ini IC power. Di mana ada MOSFET, selalu pasangannya ada IC power. Si duet yang tak terpisahkan.
power supply SMPS semua seperti itu, ada AC power, ada MOSFET. Di situ ada MOSFET, pasti ada IC power. Itu ya seperti itulah desainnya. Apa gejala jika IC power ini rusak? Sama seperti tadi, perangkat akan mati total, tidak bisa hidup sama sekali. Nah, bagaimana cara mengukur IC rusak atau masih normal? Nanti kita bahas di video nanti. Sekarang kita akan mengenal komponen-komponen ini dulu yang mengalami kerusakan. Selanjutnya nomor 3, komponen yang sering rusak itu adalah elko atau kapasitor polaritas. Kapasitor yang mempunyai polaritas atau mempunyai kutub positif dan negatif. Nah, jadi kapasitor itu kan ada yang non polaritas dan ada yang polaritas. Kalau yang polaritas itu yang ada kutub positif dengan positif. Alah, susah amat ngomong. Ada kaki yang namanya kaki negatif dan kaki positif. Ini adalah kapasitor polaritas. Sedangkan yang non polaritas adalah seperti kapasitor ini, MKP yang kuning ini, dan seperti ini yang biru, ini juga kapasitor. Yang biru ini dan yang kuning ini tidak mempunyai polaritas, artinya tidak mempunyai kutub positif dan negatif seperti elko ini. Ini yang tidak mempunyai kutub bisa dibolak-balik, cara pasangnya kakinya terbalik tidak apa-apa. Tapi kalau yang mempunyai polaritas seperti negatif dan positif elko ini tidak boleh terbalik. Jadi pemasangannya harus positif ke positif kakinya, negatif ke negatif, jangan terbalik. Jika terbalik akan meledak. Apa kerusakan fisik pada elko yang ada polaritas ini? Secara fisik biasanya elko akan rusak itu kondisinya di sini melembung, teman-teman, atau gendut atau hamil. Nah, seperti ini akan gendut ke atas, kembung. Itu berarti elko-nya sudah rusak dan harus diganti. Nah, tadi saya lupa gejala kerusakan jika elko rusak. Pada apa sih efeknya pada power supply? Nah, efeknya jika elko rusak, salah satu atau ada banyak 2-3 yang rusak, gejalanya adalah tegangan menjadi hilang jika elko ini ada yang rusak. Itu pertama. Kedua, tegangan akan drop atau turun. Seharusnya 12 menjadi 9 atau lebih kurang lagi. Gejala ketiga, bisa juga mati total power supply-nya atau perangkat elektronikanya. Keempat, kadang bisa nyala, kadang bisa mati sendiri. Jadi kalau perangkat yang ada pada power supply ini, jika kerusakan elko ini, misalkan pada TV kadang bisa nyala, terus dimatiin, dihidupkan lagi nggak nyala, nanti ditunggu dulu, nanti nyala lagi. Nah, seperti itu gejalanya. Kadang nyala, kadang mau tidak nyala, kadang mau nyala langsung, kadang ditunggu dulu. Oke, bagaimana cara memeriksanya? Kita nanti dibahas lagi di video nanti. Selanjutnya, komponen yang sering rusak itu adalah dioda. Nah, ini teman-teman, dioda ini secara fisik jarang kelihatan rusaknya, jarang seperti pecah, terbakar, meleleh, atau karatan. Ya mungkin karatan masih bisa, kalau pecah itu jarang. Rusaknya ini jadi short atau jadi nyambung antara kaki satu dan kaki yang lainnya. Jika diukur seharusnya kan ini sifatnya jangan menyambung.
Kalau menyambung berarti putus. Nah, efeknya apa? Efeknya jika ini rusak maka perangkat atau power supply juga akan mati total. Karena ini adalah tegangan utama yang mengeluarkan di bagian sekunder ini adalah elko ini. Elko ini bisa banyak ya jumlahnya teman-teman. Bukan hanya 2, ada yang banyak. Ada 4, ada 5, bahkan ada yang 10. Oke, selanjutnya komponen yang sering rusak itu adalah resistor. Ini sudah umum ya teman-teman, resistor ini. Jika resistor rusak ini secara fisik bisa terbakar, bisa gosong, atau bisa berkarat kakinya. Sebetulnya semua komponen yang berkaki itu potensi rusaknya juga bisa berkarat. Kalau berkarat tidak nyambung ke jalur PCB-nya. Nah, resistor ini kalau kerusakannya secara nilai ohmnya akan naik, akan melar, akan membesar, mengakibatkan pada power supply akan mati total. Sekali lagi, kerusakan pada resistor ini nilainya mayoritas akan membesar, nilainya misalkan 10 ohm atau 100 ohm. Jika rusak, dia akan naik sampai 2 kali lipat atau sampai 150 ohm misalnya, padahal nilai aslinya harusnya 100 ohm. Nah, kerusakannya biasanya seperti itu, akan membesar nilainya dibanding mengecil. Kalau yang mengecil itu jarang, kebanyakan nilainya membesar. Kerusakan secara fisiknya seperti saya sudah katakan tadi, bisa terbakar, bisa pecah, bisa karatan, atau bentuknya berubah, atau meleleh, bisa terbakar, gosong. Itu kerusakan secara fisiknya. Selanjutnya, komponen yang sering rusak pada power supply MPS itu adalah IC TL431. Gimana sih bentuknya IC ini? Nah, ini yang bertuliskan KAR. Teman-teman bisa lihat kalau kurang jelas. Nah, KAR ini adalah di sini tertulis 431, kodenya depannya bisa tulis TL, bisa DS atau apa, yang penting ada tulisannya 431. Nah, posisinya dekat optocoupler ini yang 4 kaki ini. Ini adalah optocoupler. Pasti ada IC, ini termasuk IC ya teman-teman, meskipun kakinya 3. Ini adalah IC TL431 yang umum digunakan. Nah, bentuknya bisa berbentuk seperti ini, besar, bisa berbentuk SMD, atau yang lebih kecil, yang lebih agak modern, yaitu dipasang di sebelah sini, di baliknya. Kalau ini IC TL431 model lama, besar seperti ini. Kalau yang jenis SMD bisa dipasang di sini, di baliknya. Bentuknya sangat kecil. Nah, IC ini pun bisa rusak dan sering rusak juga. Rusak secara fisik jarang terlihat karena tidak mayoritas rusaknya tidak secara fisik IC ini, tapi secara elektrik. Di dalamnya mungkin sudah putus atau apalah. Nah, gejalanya apa jika IC TL431 ini rusak? Nah, jika rusak IC ini, tegangan akan bergoyang dompet. Artinya tegangan naik turun. 12, turun 8, 7, 5, 3, 2, naik lagi 8, 5, turun, naik 9, turun lagi. Ya, seperti itu bergantian. Nah, jika teman-teman tegangan naik turun, periksa IC ini, IC TL431 ini. Kalau perlu ganti
tidak perlu diperiksa dulu jika tegangan naik turun. Nah, pasangannya sama optocoupler ini. Kalau perlu ganti dua-duanya ini, kalau tegangan naik turun ketika diukur. Nah, itulah teman-teman komponen yang sering rusak pada power supply itu sudah saya terangkan dari tadi. Artinya sudah saya terangkan dari awal. Nah, apakah komponen yang lain juga nggak pernah rusak? Tentu semua komponen di sini mempunyai atau berpotensi bisa rusak, cuman itu yang sering saya temukan adalah komponen-komponen yang saya bahas tadi yang sering mengalami kerusakan. Sebetulnya komponen yang lain pun bisa berpotensi rusak, tapi tidak sesering yang sudah saya terangkan tadi. Sekarang saya akan bahas sedikit komponen yang jarang rusak sebaliknya. Nah, komponen apa saja yang jarang rusak itu? Meskipun potensi rusak pasti ada. Nah, seperti komponen NTC ini jarang rusak. Dan kapasitor kotak kuning ini, kapasitor MKP. Lalu kapasitor tegangan tinggi ini yang biru, ini jarang rusak. Lanjut, koil atau lilitan ini juga jarang rusak, dan dioda ini juga jarang rusak, bukan tidak pernah atau tidak bisa rusak ya, ini jarang, potensi kerusakan selalu ada. Selanjutnya adalah di bagian sekunder. Nah, yang ini namanya komponen optocoupler, ini juga jarang rusak. Ya udah, itu segitu aja. Karena ini komponennya cuma segini. Nah, komponen yang tadi saya sebut jarang mengalami kerusakan itu, sekali rusaknya adalah berbentuk fisik. Bisa meleleh, bisa pecah, bisa retak, bisa kebakar. Yang jarang rusak tadi itu. Nah, kayak NTC ini, gosong, bisa pecah, bisa belah, sama seperti kapasitor biru ini. Gosong, leleh, meleleh, karatan juga bisa kakinya. Nah, koil ini juga bisa terbakar. Jika terbakar, koil ini tidak kelihatan dari permukaan atau dari luar, tapi di dalamnya bisa terbakar. Nah, satu lagi yang ada yang ini namanya komponen optocoupler, ini juga jarang rusak. Sekali rusak dia akan terbakar di bagian bawah. Kalau ini rusak, mati total juga SMPS-nya atau power supply-nya.